Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat secara perdata. Gugatan didaftarkan seorang warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, terlihat perkara gugatan terhadap Wapres Gibran didaftarkan pada Jumat 29 Agustus lalu. Penggugatnya adalah warga bernama M. Subhan. Sementara pihak tergugatnya ada dua, Wapres Gibran Rakabuming dan KPU Republik Indonesia. Dalam klasifikasi perkara disebutkan tentang perbuatan melawan hukum. Rencananya sidang pertama digelar pada Senin 8 September mendatang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Aktor baru dari kelompok yang ingin mendowngrade reputasi politik keluarga Pak Jokowi mendadak hadir di tengah serangan-serangan fitnahan ke Mas Gibran terkait ojol yang berkunjung ke Istana Wapres kemarin, teman-teman. Saya percaya ini masih dalam satu paket. Satu paket yang sama dengan tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu. Maksulkan Gibran. Dan kali ini ijazah Gibran yang dipersoalkan. Coba mari kita lihat dulu pernyataan Roy Suryo di video kali ini, teman-teman. Berhenti. Insya Allah akan ada buku ketiga. Itu tentang Jokowi's son. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada, Bang. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya. Oke teman-teman ya, jadi lewat pernyataan Roy Suryo itu, kita melihat bahwa mereka sudah mempersiapkan fitnahan dan tuduhan-tuduhan selanjutnya untuk menyerang Pak Jokowi, Gibran, dan mungkin Kaesang selanjutnya. Orangnya itu-itu saja, teman-teman. Dan Subhan ini hanya sebagai aktor pembuka saja untuk membangun opini publik. Yang awalnya publik biasa saja kan, tapi dengan adanya gugatan ini, akhirnya publik mulai terbangun opininya dan kemudian mulai bertanya-tanya. Emang iya ijazah Gibran tidak sah? Pasti akan seperti itu. Karena pola-pola mereka kan memang seperti itu, teman-teman. Kalau dalam serangan mereka ke Pak Jokowi kemarin, aktor pembuka mereka adalah Bambang Tri. Kalian masih ingat kan? Jadi sudah terbaca, teman-teman. Jadi hari ini kita baru saja masuk dalam cerita baru tapi dalam kemasan yang lama. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan alasan apa? Tidak memiliki ijazah SMA sederajat di Indonesia. Kalian bayangkan, di Indonesia ya. Jadi gugatan ini bahkan menuntut pembatalan jabatannya, nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Mereka menuntut pembatalan jabatan Gibran menjadi wakil presiden hari ini. Udah rada-rada, teman-teman ya. Dan juga mereka meminta ganti rugi fantastis hingga 125 triliun, kalian bayangkan. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, benarkah gugatan ini berdasar hukum? Ataukah justru gugatan ini lebih berbau sensasi politik ketimbang argumentasi hukum? Coba saya mau ajak teman-teman dulu untuk bahas dengan kepala dingin. Seperti kata Mas Gibran, santai, santai aja. Ya, kita akan membahas berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, teman-teman, syarat untuk menjadi capres dan cawapres menurut undang-undang Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945. Bang, kamu sudah pintar undang-undang sekarang. Belajar. Aku nggak sekolah hukum, tapi belajar, teman-teman. Inilah kami, YouTuber Nusantara, mendedikasikan hidup kami untuk belajar dengan tujuan apa? Untuk mengedukasi masyarakat. Untuk menangkal berita-berita hoax atau pembangunan opini yang sesat beredar di luar sana, teman-teman. Ya, kembali ke pasal tadi ya. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ini undang-undang lagi nih. Aduh. Lalu soal persyaratan pendidikan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 169 yang menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Tidak ada sederajat di Indonesia, ya.
Kita garis bawahi dulu teman-teman. Saya mau ajak kalian untuk kita coba perhatikan keywordnya, kata kuncinya. Atau sederajat. Tidak ada ya sederajat di Indonesia. Sampai di sederajat saja. Itu artinya undang-undang tidak pernah membatasi ijazah SMA harus berasal dari sekolah di Indonesia saja. Keren kau bang, bahas undang-undang. Yang penting undang-undang ya, bukan undang-undang. Ya, anyway, fokus teman-teman. Siapapun warga negara Indonesia, ya, selama dia memiliki bukti pendidikan setingkat SMA, baik diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri, tetap memenuhi syarat. Sebelum kita lanjut soal ini, soal undang-undang, mari kita lihat prakteknya terlebih dahulu, teman-teman. Dalam setiap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, seluruh dokumen administratif diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mas Gibran kemarin mendaftar sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto pada 2023. Dan saat itu, dokumen kelengkapan termasuk ijazah telah diverifikasi KPU. Bila memang tidak sah, tentu sejak awal KPU berwenang untuk menolak pencalonan sesuai pasal 228 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang verifikasi syarat calon. Faktanya, Mas Gibran telah dinyatakan lolos kan teman-teman, dan ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 2 serta kemudian memenangkan pemilu. Jadi tuduhan bahwa ijazahnya tidak sah sebenarnya telah gugur secara administratif sejak tahap verifikasi. Nah, si Suban ini tiba-tiba cari sensasi menjadi aktor baru dalam kelompok yang ingin mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi dan keluarganya. Sekarang beliau hadir menjadi penggugat. Dia menilai bahwa sertifikat Gibran dari Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insert Sydney tidak bisa disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Kan emang rada-rada kan. Akan tetapi teman-teman, di kesempatan kali ini mari coba kita luruskan agar masyarakat juga mendapatkan informasi dan edukasi terkait dengan kasus atau gugatan yang dilayangkan kepada Mas Gibran ini terkait dengan ijazahnya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek itu mereka memiliki mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri, teman-teman. Hal ini diatur dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi, serta berbagai regulasi turunan tentang penyetaraan ijazah luar negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Banyak tokoh bangsa yang menempuh sekolah menengah di luar negeri dan tetap sah secara hukum. Contoh nyata nih teman-teman, anak-anak diplomat, TKI, maupun WNI yang belajar di Singapura. Misalnya ada yang belajar di Malaysia juga, Australia, atau Amerika. Mereka tetap diakui kok setara SMA ketika kembali di Indonesia. Jadi pernyataan bahwa ijazah luar negeri tidak sah adalah bentuk reduksi hukum yang keliru. Dan kemudian teman-teman, Suban mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum. Padahal dalam hukum perdata Indonesia, PMH, diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, bang, kau pintar sekarang undang-undang. Sabar teman-teman, namanya juga belajar kan. Kita belajar dong, dengan tujuan yang mulia mengedukasi masyarakat. Wih, keren kali ya. Ya, terus dukung untuk YouTube Nusantara terus upgrade kapasitas tentang undang-undang dan hukum yang berlaku atas Indonesia, teman-teman. Bunyinya seperti ini. Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Menjadi pertanyaannya, di mana letak perbuatan melawan hukum oleh Mas Gibran, hai Suban? Mas Gibran mendaftar sesuai prosedur loh. Dokumen kemarin diserahkan ke KPU. KPU memverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Ia kemudian dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu yang sah. Jika semua prosedur formal sudah dijalani, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang bisa dibuktikan.
Sebaliknya, menggugat hasil pemilu melalui jalur perdata justru berpotensi error in persona. Karena sengketa pencalonan seharusnya diajukan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, bukan ke pengadilan negeri. Dan itu sudah mereka lakukan, tapi udah kalah kan teman-teman. Mau mereka apa sih? What do you want? Saya salut sama orang-orang ini teman-teman. Mereka begitu gigih. Gigih dalam terus-menerus melakukan perbuatan yang bodoh. Melakukan semuanya itu hanya karena mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka kalah dalam pilpres dan harus menjalani kehidupan berbangsa dan bertanah air dengan harus dipimpin oleh orang yang mereka tidak sukai. Mari kita bicara jujur teman-teman. Gugatan ini bukan sekedar soal ijazah, tapi soal legitimasi politik. Gibran adalah wakil presiden terpilih 2024-2029. Ia dipilih oleh puluhan juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang sah dan diawasi oleh lembaga independen. Mencoba menjatuhkan seorang pejabat negara hanya dengan menggugat keabsahan ijazahnya di pengadilan perdata, itu ibarat mencoba untuk meruntuhkan gedung tinggi hanya dengan melemparkan kerikil. Secara hukum, jalur gugatan ini rapuh. Secara politik, ia bisa menimbulkan kegaduhan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Teman-teman, gugatan soal ijazah ini pada akhirnya akan diuji di pengadilan. Tetapi sebagai warga negara kita harus jeli dan jernih melihat hal ini. Undang-undang jelas menyebut SMA atau sederajat. Ijazah luar negeri diakui melalui mekanisme penyetaraan. KPU sudah memverifikasi dokumen Gibran sebelum pemilu. Catat itu teman-teman. Dan kemudian rakyat sudah memilih melalui kotak suara. Maka gugatan ini lebih terlihat sebagai manuver politik daripada argumentasi hukum. Mari kita serahkan prosesnya kepada pengadilan. Tapi jangan sampai opini publik terseret dalam isu yang sebetulnya sudah jelas jawabannya di dalam hukum. Narasi yang perlu kita counter hari ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya ini begitu yakin 100% bahwa Mas Gibran akan menang di pengadilan. Dan saya percaya mereka itu juga tahu bahwa gugatan mereka nggak akan menang, teman-teman. Lantas kenapa mereka terus mau lakukan gugatan ini jika tahu bakal kalah? Jawabannya cuma satu. Karena mungkin tujuan mereka bukan untuk menang, tapi untuk membangun opini publik, untuk mulai menumbuhkan rasa curiga di tengah-tengah masyarakat soal keabsahan ijazah Gibran untuk jadi wapres. Dan ketika opini itu mulai terbangun, kelak akan hadir aktor-aktor baru yang mungkin sekelas Roy Suryo atau Rismond untuk membuat isu ini semakin meluas. Pola-pola mereka sudah terbaca, teman-teman. Dan mereka berharap cara yang mereka lakukan ke Pak Jokowi akan berhasil ke Gibran. Mereka lupa bahwa rakyat hari ini sudah muak dengan kegaduhan yang mereka timbulkan. Saya hanya mau sampaikan ke teman-teman, jangan mau terjebak dalam drama berseri yang kelompok mereka ciptakan kembali. Karena kita harus sadari kelicikan yang mereka timbulkan hari ini, teman-teman. Semoga masyarakat hari ini, masyarakat Indonesia, bisa melihat pola-pola yang coba mereka hadirkan kembali. Ini seperti deja vu aja, teman-teman, yang tidak akan pernah ada endingnya. Untuk itu mari saya mau edukasi masyarakat untuk bisa menjadi cerdas. Jangan memberi panggung kepada mereka ini. Tapi ya mau gimana lagi bang, kalau rakyat bersuara terus-menerus berikan mereka panggung. Oke teman-teman ya. Jadi saya mau ajak kepada masyarakat, apa sih yang mau kita sampaikan hari ini? Ya, semoga ini informasi yang saya berikan ini bisa mengedukasi teman-teman semua di rumah. Tentang apa sih yang mereka gugat kepada Mas Gibran. Dasar apa yang mereka mau ajukan. Dalil apa, tuntutan apa yang mereka mau ajukan. Dan semuanya itu saya begitu yakin ketika melihat membaca undang-undang yang ada bahwa mereka akan kalah. Ya, tapi kita sudah bisa melihat pola mereka. Mereka tahu akan kalah. Sama halnya seperti Bambang Tri kemarin kan. Kalah kan akhirnya. Akan tetapi kekalahan mereka itu hanya sebagai awal saja untuk mereka berpijak untuk membawa isu ini semakin besar. Jangan sampai kejadian yang terjadi ke Pak Jokowi kemarin ya, awalnya masih kecil ya. Awalnya ketika tuduhan-tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu dari
SMA yang palsu, teman-teman. Awalnya itu kan hanya menjadi apa, teman-teman ya, tidak menjadi perbincangan yang terlalu serius, dan mereka pun kalah dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Banyak orang yang berpikir itu sudah selesai, tapi ternyata itu baru awal saja. Dan puncaknya hari ini ya, masyarakat terpecah belah, masyarakat terbagi dua. Ya, ada yang mendukung opini-opini Gibran, opini-opini Roy Suryo dan Rizwan, ya. Bahkan yang mendukung mereka itu sekelas profesor-profesor loh, teman-teman. Ya, ada juga yang masih stay berdiri dengan Pak Jokowi hari ini. Dan hal yang sama, pola yang sama, seolah-olah mereka mau hadirkan kembali. Awalnya dari Subhan, yang akhirnya menggugat ijazah perdata Mas Gibran di pengadilan negeri, dan saya yakin akan kalah. Akan tapi kekalahan mereka itu bukan akhir dari isu ini, tapi itu hanya sebagai awal saja. Kita masyarakat harus lebih dewasa, harus lebih mengerti dalam melihat pola-pola mereka. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.